Lembar Fakta Vaksinasi Fosun Pharma atau BioNTech Comirnaty BNT162B2 COVID-19 mRNA Vaccine. Tanggal versi 11 November 2021. Apa itu Comirnaty dan apa kegunaannya? Comirnaty adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah COVID-19 yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2. Comirnaty diberikan kepada orang dewasa dan remaja usia 12 tahun ke atas. Vaksin ini menyebabkan sistem imun atau pertahanan alami tubuh memproduksi antibodi dan sel darah yang melawan virus, sehingga memberi perlindungan terhadap COVID-19. Karena Comirnaty tidak mengandung virus untuk membentuk kekebalan tubuh, vaksin ini tidak dapat membuat Anda terkena COVID-19. Vaksin ini diberi otorisasi penggunaan di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau penggunaan vaksin CAP 599K khusus untuk tujuan mencegah infeksi COVID-19. Vaksin ini belum terdaftar di Hong Kong di bawah Undang-Undang Farmasi dan Senyawa Beracun CAP 138. Ikuti informasi yang diberikan oleh penyuplai vaksin. Apa yang perlu diketahui sebelum mendapatkan Comirnaty? Comirnaty tidak boleh diberikan jika Anda alergi terhadap dosis Comirnaty yang diberikan sebelumnya atau terhadap senyawa aktif atau bahan apapun dalam obat ini, termasuk berikut ini. 4-hidroksibutil azanedil bis heksana 61-dil bis 2-heksil-dekanoat, 4-hidroksibutil azanedil bis heksan 61-dil bis 2-heksil-dekanoat atau ALC 0315, 2-polietilen glikol 2000, NN ditetradesilacetamida, 2-polietilen glikol 2000, NN ditetradesilacetamida atau ALC 0159, 1,2-distearoil SN-glisero 3-fosfokolin atau 1,2-distearoil SN-glisero 3-fosfokolin atau DSPC, kolesterol, kalium klorida, kalium dihidrogen fosfat, natrium klorida, dinatrium fosfat dihidrat, sukrosa, dan air untuk suntikan. Peringatan dan pencegahan. Bicara dengan dokter, apoteker, atau perawat sebelum diberi vaksin jika Anda pernah mengalami reaksi alergi parah atau masalah pernafasan setelah menerima suntikan vaksin lainnya atau setelah diberi Comirnaty sebelumnya. Ikuti informasi yang diberikan oleh penyuplai vaksin. Anda merasa gugup tentang proses vaksinasi atau pernah pingsan setelah suntikan jarum. Anda menderita penyakit atau infeksi parah disertai demam tinggi. Vaksinasi harus ditunda bagi individu yang menderita penyakit demam akut. Anda mengalami masalah pendarahan, mudah lebam, atau sedang mengkonsumsi obat yang mencegah penggumpalan darah. Anda memiliki sistem kekebalan tubuh yang melemah karena penyakit seperti infeksi HIV atau obat seperti kortikosteroid yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Kasus yang sangat jarang dari miokarditis atau radang otot jantung dan perikarditis atau radang lapisan luar jantung telah dilaporkan setelah vaksinasi dengan Comirnaty. Kasus terutama terjadi dalam 2 minggu setelah vaksinasi, lebih sering setelah vaksinasi kedua, dan lebih sering terjadi pada pria yang lebih muda. Setelah vaksinasi, Anda harus waspada terhadap tanda-tanda miokarditis dan perikarditis, seperti sesak napas, palpitasi, dan nyeri dada, dan segera cari pertolongan medis jika hal ini terjadi. Sama seperti vaksin lainnya, vaksinasi 2 dosis Comirnaty mungkin tidak sepenuhnya melindungi semua penerimanya dan belum diketahui berapa lama Anda akan terlindungi. Anak-anak, Comirnaty tidak direkomendasikan untuk anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Obat-obatan lain dan Comirnaty. Beritahukan pada dokter atau apoteker jika Anda sedang mengonsumsi, baru-baru ini pernah mengonsumsi, atau mungkin sedang mengonsumsi obat-obatan lain atau baru-baru ini menerima vaksin lain. Kehamilan dan menyusui. Komite Ilmiah Penyakit yang dapat dicegah vaksin dan Komite Ilmiah Penyakit yang baru muncul dan zoonosis bersama dengan panel penasihat ahli kepala eksekutif JSC-EAP mengakui ada data yang muncul tentang penggunaan vaksin mRNA COVID-19 pada wanita hamil dan menyusui. Mengingat tidak ada resiko yang berhubungan dengan pemberian vaksin COVID-19 mRNA pada wanita hamil dan menyusui,
Mereka direkomendasikan untuk menerima vaksin Comirnaty atau vaksin COVID-19 mRNA sebagaimana untuk sisa penduduk. Wanita hamil yang mempertimbangkan vaksin Comirnaty atau vaksin COVID-19 mRNA harus berkonsultasi dengan dokter kandungan mereka mengenai risiko dan manfaat vaksinasi. Mengemudi dan menggunakan mesin. Beberapa efek vaksinasi yang disebutkan pada bagian 4 atau kemungkinan efek samping dapat secara sementara mempengaruhi kemampuan Anda untuk mengemudi atau menggunakan mesin. Tunggu hingga efek ini telah pudar sebelum Anda mengemudi atau menggunakan mesin. Comirnaty mengandung kalium dan natrium. Vaksin ini mengandung kurang dari 1 milimol kalium atau 39 mg per dosis, sehingga secara garis besar tergolong bebas kalium. Vaksin ini mengandung kurang dari 1 milimol natrium atau 23 mg per dosis, sehingga secara garis besar tergolong bebas natrium. Cara pemberian Comirnaty. Comirnaty diberikan setelah diencerkan melalui suntikan sebanyak 0,3 ml pada otot lengan atas. Anda akan menerima 2 suntikan, diberikan setidaknya dengan jarak 21 hari. Setelah dosis pertama Comirnaty, Anda harus menerima dosis kedua vaksin yang sama setelah 21 hari untuk menyelesaikan vaksinasi. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai penggunaan Comirnaty, tanyakan pada dokter, apoteker, atau perawat. JSCEAP merekomendasikan dosis tambahan, yaitu dosis ketiga vaksin COVID-19 untuk kelompok orang tertentu. Untuk detailnya, silakan lihat lembar fakta tambahan, rekomendasi untuk vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Orang yang pulih dari infeksi COVID-19 yang ingin menerima vaksin mRNA harus menunggu setidaknya 90 hari setelah bebas dari infeksi sebelumnya untuk dosis pertama. Saat ini ada kekurangan data tentang pemberian dosis tambahan kepada mereka. Mereka harus berdiskusi dengan dokter mereka dan jika diberikan, direkomendasikan selang waktu setidaknya 180 hari antara 2 dosis. Kemungkinan efek samping. Layaknya semua vaksin, Comirnaty dapat mengakibatkan efek samping walaupun tidak semua orang akan mengalaminya. Sangat umum, efek samping berupa lokasi suntikan, nyeri, bengkak, keletihan, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, menggigil, diare, demam. Beberapa efek samping lebih sedikit terjadi pada remaja usia 12 hingga 15 tahun dibandingkan dengan orang dewasa, dan ini dapat mempengaruhi lebih dari 1 di antara 10 orang. Efek samping umum berupa lokasi suntikan memerah, mual, dan dapat mempengaruhi hingga 1 di antara 10 orang. Ikuti informasi yang diberikan oleh penyuplai vaksin. Efek samping tidak umum berupa pembesaran kelenjar getah bening, merasa tidak enak badan, nyeri lengan, insomnia, lokasi suntikan gatal, reaksi alergi misalnya ruam dan gatal, merasa lemah atau kurang energi atau mengantuk, nafsu makan menurun, keringat berlebihan, keringat malam, dapat mempengaruhi hingga 1 di antara 100 orang. Efek samping jarang berupa wajah terkulai sementara pada satu sisi, reaksi alergi misalnya gatal kulit atau pembengkakan wajah, dapat mempengaruhi hingga 1 di antara 1000 orang. Efek samping tidak diketahui berupa reaksi alergi parah, miokarditis atau perikarditis yang dapat menyebabkan sesak napas, palpitasi atau nyeri dada, pembengkakan luas pada anggota tubuh yang divaksinasi, pembengkakan pada wajah atau pembengkakan pada wajah dapat terjadi pada pasien yang telah menjalani filler dermatologis wajah, dapat mempengaruhi, tidak dapat diperkirakan dari data yang ada. Pelaporan efek samping negatif setelah imunisasi. Departemen Kesehatan atau DH memiliki sistem pelaporan reaksi negatif terhadap obat-obatan atau ADR yang menerima laporan kejadian efek samping negatif setelah imunisasi atau AIV untuk mengawasi keamanan vaksin COVID-19. Jika Anda diduga mengalami efek samping negatif setelah imunisasi, mohon beritahukan ahli perawatan kesehatan, misalnya dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, dan ahli kedokteran Cina saat minta saran kepada mereka untuk melaporkan AIV kepada DH jika mereka menganggap bahwa AIV mungkin terkait dengan vaksinasi.
Untuk terus mengawasi keamanan dan gejala klinis yang terkait dengan vaksinasi COVID-19, data pribadi Anda yang dikumpulkan untuk vaksinasi, serta data klinis Anda yang ditangani oleh otoritas rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan swasta, serta ahli perawatan kesehatan terkait, dapat diakses dan digunakan oleh Departemen Kesehatan dan organisasi terkait lainnya yang berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk Universitas Hong Kong, selama informasi tersebut diperlukan untuk pengawasan. Jika nyeri atau kemerahan pada lokasi suntikan bertambah parah setelah 24 jam setelah disuntikan, atau jika efek samping tersebut membuat Anda khawatir atau tampaknya tidak mereda dalam waktu beberapa hari, mohon hubungi dokter. Jika Anda mencari bantuan dokter, pastikan untuk memberitahu ahli perawatan kesehatan mengenai rincian vaksinasi dan tunjukkan kartu catatan vaksinasi jika ada. Ahli perawatan kesehatan kemudian akan melakukan penilaian yang sesuai dan jika perlu, melaporkan AIV apapun yang dianggap signifikan kepada Departemen Kesehatan untuk tindakan dan asesmen lebih lanjut. Mohon izinkan ahli perawatan kesehatan untuk melapor kepada AIV, disertai izin dari Anda untuk menyampaikan informasi kasus efek samping negatif, data pribadi, dan klinis kepada Departemen Kesehatan untuk pengawasan berkelanjutan mengenai keamanan dan gejala klinis yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut mengenai informasi dan efek samping vaksin, silakan hubungi situs web di https://www.covidvaccine.gov.hk. Pesan kepada ahli perawatan kesehatan. Mohon lakukan asesmen medis, dan jika Anda menganggap bahwa AIV yang terkait dengan vaksin bersifat signifikan secara medis, mohon laporkan kepada kantor obat-obatan Departemen Kesehatan melalui sistem pelaporan daring di situs web https://www.drugoffice.gov.hk/healthcare-adr-index.html. Jika penerima vaksin mengalami efek samping negatif yang parah setelah imunisasi, silakan merujuk orang tersebut ke rumah sakit. Saya telah membaca dan memahami semua informasi yang diberikan pada lembar fakta dan pernyataan tujuan pengumpulan data pribadi, dan saya memberi izin untuk vaksinasi COVID-19 bagi saya atau anak wali saya di bawah program vaksinasi COVID-19 dan untuk Departemen Kesehatan serta organisasi terkait yang berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk Universitas Hong Kong, untuk mengakses dan menggunakan 1. Data pribadi saya atau anak wali saya yang terdapat di dalamnya, dan 2. Data klinis saya atau anak wali saya yang dipegang oleh otoritas rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan swasta pribadi serta ahli perawatan kesehatan terkait untuk tujuan pengawasan berkelanjutan, keamanan, dan gejala klinis yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 oleh Departemen Kesehatan selama akses dan penggunaan diperlukan untuk tujuan tersebut. Silakan coret yang tidak perlu. Versi terjemahan hanya sebagai rujukan. Jika terjadi perbedaan antara versi terjemahan dengan versi bahasa Inggrislah yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.covidvaccine.gov.hk versi 11 November 2021.